Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan sungguh sangat baik buat kita. Kemurahannya besar, kasih-Nya kekal, dan penyertaan-Nya selalu atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Dalam hadirat-Mu yang kudus kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala berkat kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik dan telah melimpahkan kasih kemurahan-Mu bagi kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami semua supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Eropa pertama yang tiba di benua Amerika memperkenalkan minuman likor kepada bangsa Indian. Sebaliknya, bangsa Indian memberikan tembakau kepada orang kulit putih. Di kemudian hari, orang-orang Indian semakin suka meminum minuman beralkohol yang mengakibatkan banyak dari mereka mengalami sakit liver. Sebaliknya, orang-orang berkulit putih membangun industri rokok tembakau dan mengakibatkan timbulnya penyakit kanker paru-paru yang memakan banyak korban jiwa. Dalam hidup ini, saudara, kita perlu meniru dan mengambil yang baik. Yang tidak baik, buang jauh-jauh. Kita perhatikan 3 Yohanes 1 ayat 11 ini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tertulis, janganlah meniru apa yang buruk, tirulah apa yang baik. Kita manusia pada umumnya lebih cepat meniru yang buruk daripada yang baik. Anak kecil lebih gampang meniru tingkah laku buruk orang dewasa daripada meniru tingkah baiknya. Perbuatan buruk mempunyai dampak yang signifikan dan menimbulkan paparan negatif yang lebih cepat terhadap pola tingkah laku dibandingkan dengan perbuatan baik. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar dan menasihati kita untuk tidak meniru apa yang buruk, tidak meniru apa yang jahat, melainkan meniru yang baik. Kita semua berhadapan dengan situasi kehidupan sehari-hari, bertemu dengan orang-orang lain, dan melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi pikiran kita, sikap dan tindakan kita. Di sekolah, di tempat kerja, dalam pergaulan, ada saja hal-hal yang bisa menular kepada kita. Bukan soal virus penyakit, tapi virus perbuatan yang tidak baik dan tidak bermanfaat. Kata-kata buruk, sikap dan kebiasaan yang tidak membangun, dan sebagainya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21, di situ dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita semua disuruh untuk meneladani Kristus, meniru teladan hidup Tuhan Yesus, dan bahkan menjadi serupa dengan Dia dalam kesempurnaannya. Kita perlu mengikuti bukan yang buruk dari dunia ini, tapi mengikuti teladan yang baik dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya tidak boleh meniru yang buruk, dan bukan hanya soal meniru yang baik, tapi melampaui itu semua, kita sebagai orang-orang yang percaya, hendaknya menjadi teladan yang baik bagi orang-orang lain di sekitar kita, dimulai dari keluarga kita. Saya dan saudara adalah garam dan terang bagi dunia ini, yang memberi rasa, yang memberi dampak baik, yang menerangi dan melenyapkan kegelapan dosa. Kalau kita tidak memberi pengaruh yang baik, kita ibarat sama seperti garam yang kehilangan rasa asinnya.
dan ibarat sama seperti lampu yang kehilangan nyala terangnya. Hari ini saudara, dimanapun kita berada, di kantor atau di kampus, di rumah atau di luar rumah, di ladang, di sawah atau di kebun, di laut atau di darat, bahkan di udara, biarlah kita meniru apa yang baik dan menjadi teladan yang baik, yang membawa manfaat bagi kita dan bagi sesama, dan yang membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami untuk meniru yang baik. Dan lebih daripada itu, firman-Mu mengingatkan kami akan fungsi kami sebagai garam dan terang bagi dunia ini, sebagai saksi-saksi-Mu, sebagai surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami di tengah situasi dunia yang mempunyai begitu banyak pengaruh. Jadikan kami selalu kuat ya Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman-Mu, tidak digoyahkan dengan berbagai prinsip dunia ini, tapi kami senantiasa berpegang pada prinsip kebenaran. Dan jadikan kami juga Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu, sebagai garam dan terang bagi dunia ini, yang membawa dampak, yang memberi teladan yang baik, sehingga orang-orang dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan, di sekolah atau di kantor, di tempat kerja, dalam lingkungan pergaulan, mampukan kami untuk selalu bersikap baik dan mengambil yang baik, meniru hal-hal baik, dan lebih utama lagi, kami meneladani Engkau Tuhan Yesus dalam segala hal di hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sepanjang hari ini kami menyerahkan setiap aktivitas dan rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dan menjadikan kami berhasil oleh kuasa dan pimpinan Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang ada di rumah sakit ataupun terbaring di rumah. Jamah ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang sedang terganggu kesehatannya di bagian kepala, mata, badan, kaki, tangan. Jamah ya Tuhan, organ-organ tubuh bagian dalam yang sedang terganggu oleh penyakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, pulihkan dengan kuasa-Mu. Setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh setiap kami masing-masing, Tuhan tolong dan berikan jalan keluar. Mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.